Dan tambahan dari saya adalah kenapa Israel dan Amerika menyerang Iran? Karena di Iran itu ada satu yang namanya rezim Islam yang begitu keras sehingga orang yang tidak sejalan dengan rezim tersebut akan dibinasakan. Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Hai, lagi-lagi Abu Janda bikin onar. Abu Janda betul-betul bikin ribut saja. Tapi ribut dalam hal apa? Nah, dalam program TV acara Rakyat Bersuara di mana Aiman Wicaksono sebagai pembawa acaranya atau hostnya, Abu Janda tampil dengan wajah dan penuh dengan semangat. Dia berbicara tentang Amerika dan Israel melawan Iran, dan dalam konteks pembicaraan pada saat itu ya temanya tentang perang Iran melawan Amerika dan Israel. Dan tentu saja Abu Janda ini dia bukan memihak Amerika, bukan juga memihak Israel, tapi dia memihak keadilan. Dengar baik-baik. Dia memihak keadilan. Nah, tentu saja Abu Janda ini memaparkan mengapa Amerika dan Israel menyerang Iran atau alasannya kenapa sih? Nah, rupanya ada dua alasan dan satu alasan yang saya tambahkan. Ada dua alasan menurut Arya Permadi mengapa Israel dan Amerika menyerang Iran. Alasan yang pertama adalah tentu saja kita sudah paham program nuklirnya Iran. Jadi Iran itu membangun nuklir. Nuklir ini bukan hanya untuk kebutuhan rakyat Iran sendiri, tetapi rupanya nuklir ini digunakan untuk hal-hal yang dalam tanda petik lain, saudara. Jadi nuklir sebenarnya itu baik kalau digunakan pada kapasitas, pada waktu yang tepat. Ya kan? Karena ada banyak program-program nuklir itu sangat berguna bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tetapi di samping itu Iran memproduksi nuklir hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tentu saja kita mengerti apa sih tujuan dari Iran tersebut. Pertama, Iran membuat nuklir untuk melenyapkan Israel dari peta dunia. Dari zaman dulu, mulai dari zaman mantan Presiden Ahmadinejad, Iran sudah merancangkan untuk melenyapkan Israel dari peta dunia. Berkali-kali di dalam pidatonya, di dalam ucapannya bahwa Israel tidak akan diingat lagi oleh dunia. Sampai hari ini Israel tetap ada dan berdiri kokoh. Sedangkan orang yang ngomong itu sudah inna ilahi. Muncul Ali Khamenei juga mengatakan demikian. Pengen menghancurkan Israel, mau melenyapkan Israel. Sampai dia meninggal kemarin itu, Israel tetap berdiri kokoh. Nuklir dibangun hanya untuk menghancurkan Israel. Yang kedua, mengapa alasan Israel dan Amerika menyerang Iran? Iran menurut Abu Janda itu sebagai penyumbang dana terbesar dari dua kelompok teroris, yaitu Hizbullah yang ada di Lebanon dan
Hamas yang ada di Gaza. Dan saudara, Abu Janda juga menjelaskan tidak main-main loh dana yang disumbang ke sana, ratusan juta US dollar. Baik. Tujuannya untuk apa? Untuk membeli roket, membangun persenjataan dari organisasi teroris tersebut supaya mereka menyerang Israel. Menyerang Israel. Menyerang Israel. Dan tujuannya itu. Jadi Iran ini membiayai Hamas dan Hizbullah dengan tujuan untuk menghancurkan Israel. Dan sampai hari ini Israel tetap berdiri kokoh. Israel tetap negara yang berdaulat, tidak terkalahkan. Teman-teman dimanapun Anda berada, keadilan dari Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Dan ini yang terjadi. Kedua hal yang penting ini diungkapkan oleh seorang yang bernama Abu Janda. Bahwa alasan yang paling kuat selain program nuklir dari Iran adalah donasi Iran terhadap dua kelompok teroris, yaitu Hizbullah dan Hamas. Dan sekarang Hamas sudah dihancurkan di Gaza. Hizbullah sudah dibabat habis dan dihancurkan pemimpin-pemimpinnya. Israel tetap kokoh sampai hari ini. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Abu Janda ini penting. Kenapa? Karena Abu Janda ini sekali lagi tidak memihak Israel, tidak juga memihak Amerika, tapi dia memihak keadilan. Sama yang dia sampaikan ketika dia berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sudah presisi, akurat dan tepat. Bapak Prabowo mengatakan bahwa untuk supaya kawasan Teluk itu aman, harus ada jaminan keamanan untuk Israel. Kenapa? Karena kalau tidak ada jaminan, maka perang akan terus sampai hari ini. Namun menariknya adalah Israel tetap unggul. Mulai dari kemerdekaannya, orang-orang Arab atau bangsa Arab tidak senang kepada kemerdekaan Israel. Ada berapa negara tuh? Ada Mesir, Yordania, Irak, Kuwait, ya Arab Saudi. Mereka menyerang Israel. Dalam perang 6 hari selesai. Kemudian perang lagi, ngajak lagi negara-negara Arab ini. Ya, perang Yom Kippur. Israel tetap berdaulat, tetap menang. Terus. Dihujani roket dari Gaza, dari Lebanon. Tetap Israel tetap unggul. Dan akhirnya habis kesabaran Israel, dia menyerang Gaza. Kenapa? Karena peristiwa 7 Oktober 2023 itu. Ada ribuan orang-orang Israel itu ditembak. Israel tidak mentolerir setiap kejahatan teroris. Dia menyerang Gaza dan Gaza luluh lantah. Jadi itulah alasan mengapa Amerika dan Israel menyerang Iran. Dan tambahan dari saya adalah kenapa Israel dan Amerika menyerang Iran. Karena di Iran itu ada satu yang namanya rezim Islam yang begitu keras. Sehingga orang yang tidak sejalan dengan rezim tersebut akan dibinasakan. Saya punya teman 2 orang Iran dulu waktu di Makassar. Dan mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Dan 2 orang ini dari Iran. Mereka mencari suaka di Indonesia. Kemudian mereka ditampung di satu asrama yang ada di Makassar. Orang Iran. Mereka cerita bahwa untuk masalah agama di Iran itu sangat sulit. Makanya mereka lari.
Kenapa? Karena kalau tidak, mereka akan mengalami yang namanya penganiayaan. Itu orang Islam sendiri, saudara. Karena rezim itu sangat kuat, maka rezim inilah saat ini dihancurkan oleh Amerika dan Israel. Oke teman-teman, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.